Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Kita kembali mengudara bersama-sama ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk memantau dan melihat dari progres pengaspalan yang sedang berlangsung di bagian trackland sirkuit Mandalika. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 7 Maret 2022 kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres kesiapan atau progres pengaspalan yang sedang dilakukan, yang saat ini sudah mulai berlangsung dari tadi pagi ya, jam 10.00 sampai jam 12.00 waktu Indonesia bagian tengah ini kita pantau bersama-sama. Ya, jadi di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke trek lurus. Seperti yang kita lihat di sana, untuk sambungannya sudah dilakukan dan kita akan perhatikan dari hasil 2 jam melakukan progres pengaspalan. Kita akan sama-sama perhatikan di depan sana ya, dimana untuk kemarin memang sempat ditunda karena terkait kondisi dan situasi, dimana pembersihan juga dilakukan kemarin untuk bagian trek lintasan maupun pembersihan di bagian debu samping sisi kiri untuk area curbnya ya, di batas dari pengikisan tersebut dibersihkan terlebih dahulu supaya semuanya siap. Nah, ini merupakan sambungannya yang dilakukan pengaspalan tadi pagi sampai saat ini kita pantau bersama-sama, dan bisa terlihat jelas dari pantauan udara kita di sini untuk pengerjaan terus berlangsung. Dua alat finisher masih terus melanjutkan penghamparan di bagian menuju tikungan pertama. Ya, cukup panjang dari pengerjaan yang sudah didapatkan di pengerjaan pada siang hari ini tentu. Ya, selain itu juga kita akan melihat untuk aktivitas capaian di bagian area tribun, baik di sisi kanan maupun zona-zona yang lain. Di bagian depan sana zona C, D, E, F, G, H. Tentunya semua akan terus kita pantau ya buat kalian semua untuk memberikan informasi-informasi terbaru progres apa saja yang ada di pengerjaan untuk sirkuit Indonesia ini. Ya, dan di sini kita berada di atas dua alat paper atau finisher yang saat ini masih melakukan penghamparan untuk lapisan stone matic aspal yang ketebalan 4 cm menuju ke tikungan pertama ini. Ya, dari hasil dan pengerjaannya tentu akan lebih teliti saat ini untuk mendapatkan kualitas yang lebih maksimal tentu, supaya semuanya lebih mantap, lebih aman untuk kenyamanan para pembalap nanti berpacu kecepatan. Ya, untuk capaian pengerjaan sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama di sirkuit Mandalika terus dilakukan ya, berpacu dengan waktu ini, karena tanggal untuk batas atau deadline-nya sudah tanggal 10 ini harus rampung untuk pengerjaan di bagian trackline terutama ya, yang diutamakan untuk kenyamanan para pembalap. Ya, di sini untuk lapisan prime coat sudah kita lihat bersama-sama sudah mencapai di depan itu di tikungan kedua. Artinya akan dilanjutkan kembali, mudah-mudahan saja nanti sore ya semuanya bisa terkejar untuk progres pengaspalan sampai menuju tikungan kelima. Kita berharap seperti itu. Dan di sini kita kembali ke tikungan pertama lagi untuk melihat dari progres atau proses penghamparan lapisan SMA ini yang sangat detail sekali ya. Setelah itu dilakukan pemadatan secara teliti sekali yang dilakukan di bagian belakang sana untuk alat tandem roller, alat berat yang melakukan pemadatan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, seperti inilah situasi dan model dari progres untuk pengaspal lapisan atas atau resurfacing yang dilakukan untuk kesiapan sirkuit Mandalika ini melakukan perbaikan. Ya, untuk segala sektor, tidak hanya di bagian trackline maupun pengerjaan lanjutan berlangsung di area tribun dan sisi lain. Kita akan pantau bersama-sama nanti ya, tapi saat ini kita fokus dulu di bagian trackline untuk melihat dari situasi dan pengerjaan di siang hari ini. Ya, ini dia di belakang ini sudah cukup panjang dari hasilnya dari sambungan kemarin menuju tikungan pertama, dan saat ini masih berlangsung untuk pemadatan.
Ya, di sini kita kembali ke belakang untuk melihat kondisi di bagian pedok area maupun persiapan lanjutan pengerjaan di area podium. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, podium berada di lantai kedua pedok, sisi sebelah kiri race control. Seperti yang kita bilang di video kita sebelumnya ya. Dan untuk area podium sendiri, kalau kita perhatikan luas tempatnya itu lebarnya 2 panel modular, jadi 10 meteran kurang lebih. Itu cukup luas kalau kita lihat bersama-sama dengan ketinggian standar dari Dorna memang 3,6 meter. Jadi jangan terlalu tinggi ya supaya tidak kalau ketika ada terjadi hal yang tidak diinginkan tidak terlalu jatuh terlalu dalam tentu. Oke, di sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi di area tribun sisi sebelah kanan yaitu premium grandstand. Untuk capaian sejauh ini bisa kita perhatikan di bagian kerangka-kerangka untuk tempat duduk sudah sip sekali, ini sudah terpasang secara menyeluruh. Tinggal lanjutan yaitu persiapan untuk kursi-kursi yang akan segera dipasang di bagian sebelah belakang maupun di bagian tengah tersebut. Ya, untuk aktivitasnya di sirkuit Mandalika tidak berlangsung pada siang hari ya, tapi malam hari juga terus dikerjakan. Jadi untuk para pekerja di sini siang malam terus melakukan percepatan pembangunan di segala sektor. Jadi inilah dia hasilnya pada tanggal 7 ini kita lihat bersama-sama. Jadi tinggal 3 hari lagi untuk deadline-nya. Semoga saja semuanya untuk fasilitas penunjang juga baik pengerjaan di area tribun ini bisa terselesaikan. Ya, selain itu juga untuk jalur provinsi kita akan lihat nanti di akhir video ya. Pengerjaan terus berlangsung untuk pengaspalan 2 jalur 4 lajur yang berada di sana dengan kelebaran 30 meter maupun untuk penataan di area trotoar terus dilakukan. Nah, ini merupakan zona B yang berada di sebelah kanan trek menuju tikungan pertama. Untuk pengerjaan di bagian belakang juga maupun kursi-kursinya sudah disiapkan di situ. Tinggal lanjutan pemasangan seperti yang kita lihat tadi di bagian ujung tikungan pertama. Untuk kursi-kursi tersebut sudah mulai terpasang menuju ke atas. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di bagian sininya. Nanti sore kita akan lihat kembali ya untuk melihat dari capaian yang didapatkan pada hari ini. Ya, selain dari pengaspalan yang terus berlangsung di situ ya, kita akan lihat juga untuk area tribun VIP Village atau deluxe class yang berada di bagian sisi pinggir sebelah kiri menuju tikungan pertama. Nah, ini dia dari capaiannya maupun untuk kanopi yang berada di depan ini sudah terpasang di bagian atas maupun di bawah. Ada 2 lapis ya modelnya untuk lantai atas ini maupun di bagian tempat duduk tribun di bagian bawahnya atau tempat duduk penonton di sana sudah terpasang cukup panjang ini. Modelnya cukup unik dan sangat antik memang ya. Kalau kita perhatikan segitiga ya untuk atap membran yang dipasang di bagian tempat duduk untuk tribun VIP Village atau deluxe class. Dan di sini kita sudah kembali lagi ke tikungan pertama seperti yang kita lihat untuk pengaspalan terus berlangsung dan kita akan lanjut melihat di area tribun zona C maupun pengerjaan lanjutan di bagian depan sana zona D, E, F, G sampai untuk pengerjaan di Bukit 360 juga kita akan perhatikan bersama-sama. Ya, selain pengerjaan di track lane, pengaspalan juga berlangsung di area zona dalam teman-teman ya. Jadi di tikungan atau di jalur tunnel menuju ke zona tengah kemarin malam juga lembur ya. Untuk melanjutkan penyelesaian pengaspalan kita akan lihat untuk hasilnya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di bagian zona C yang berada di sini untuk kerangka maupun kursi-kursi sudah mulai terpasang ini. Wah, cukup cepat ya pengerjaan para pekerja di malam tadi untuk melanjutkan aktivitas yaitu pemasangan atau persiapan kerangka-kerangka yang ada di sana untuk area zona C yang berada di bagian tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Ya, ini merupakan batas prime code yang sudah dilakukan, nantinya akan terus berlanjut ya, semoga saja dan kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, aman, terkendali. Oke, di sini kita lanjut kembali dari tikungan kedua, 3 dan 4 ya, belum dilakukan untuk lapisan prime code atau tag code tersebut. Masih menunggu ini instruksi supaya semuanya aman. Nanti ketika sudah sampai di tikungan pertama maka akan dilanjutkan untuk lapisan sebelum pengaspalan tersebut. Dan seperti yang kita lihat bersama-sama di bagian zona D, kita lihat dulu untuk capaian sampai siang hari ini.
Ya cukup cepat ya para pekerja melanjutkan pemasangan kursinya di sini maupun persiapan untuk pemasangan kerangka kembali di bagian belakang sana supaya siap semuanya untuk area tribun penonton yang ada di sini. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk menelusuri dari progres pengerjaan di siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 batas dari pengaspalan yang akan dilakukan. Nah, ini dicek kembali ya untuk kesiapannya baik di bagian pinggir maupun track lane-nya supaya siap untuk dilanjutkan lapisan prime coat dan lanjutan untuk pengaspalan. Ya, kita berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 untuk zona E juga. Bagian area tribunnya sudah terpasang untuk kursi-kursi penonton cukup gesit ya. Para pekerja melanjutkan aktivitasnya siang malam di sini terus lembur untuk menuntaskan di area-area yang ada. Ya, sebenarnya kita perhatikan di sini untuk pengerjaan pembersihan di bagian track lane maupun area run off terus berlanjut ya. Jet track di sana terus bekerja keras tentu untuk menyelesaikan dari pengerjaan yaitu pembersihan di lintasan maupun di bagian zona tengah. Kita berada di bagian tengah ini atau berada di tunnel kedua. Seperti yang kita lihat bersama-sama untuk jalur menuju ke bukit ini juga terus ditata dan saat ini sudah dilakukan pengaspalan menuju ke atas bukit ya. Nanti untuk di bagian bukit ini akan dipergunakan sebagai tempat observasi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini di bagian sisi pinggir untuk jalur menuju ke bukit penataan juga terus berlanjut untuk area pinggirnya. Ya, supaya siap nantinya di bagian landscape atau di bagian bawah tersebut akan digunakan sebagai fasilitas lainnya yang akan dibangun untuk memeriahkan dari ajang balapan MotoGP yang sebentar lagi kita akan sama-sama saksikan di sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita berada di atas Bukit 360 untuk melihat bangunan observation deck yang saat ini bisa diperhatikan lebih detail. Ya, kita lebih mendekat ya. Nah, ini para pekerja masih melanjutkan untuk persiapan pemasangan untuk dindingnya. Nanti kalau kita perhatikan bersama-sama dinding di bagian atas tersebut akan menggunakan kaca ya supaya terlihat lebih elegan, maupun untuk pengerjaan di bagian lantai kedua. Dan di lantai atas juga masih berlangsung ya untuk aktivitas dari para pekerja terus mempercepat untuk segera terselesaikan juga di area bangunan yang ada di atas bukit ini. Ya, untuk segala sektor terus diusahakan supaya bisa rampung ya. Kita doakan semoga saja di waktu yang cukup dekat ini semuanya bisa terkendali dan bisa dituntaskan oleh para pekerja di sana untuk menyelesaikan dari target yang sudah ada. Ya, di sini kita lanjut kembali ya. Untuk lagunanya sudah terisi dengan air itu. Ini siang hari memang ya, jadi high tide. Ya, kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12 ini. Kita ambil mundur ya dari tikungan ke-10, 11 sampai 12. Dan bisa kita lihat bersama-sama untuk capaian pengerjaan yang sudah dilakukan maupun progresnya pada siang hari ini. Untuk kursi-kursi tempat kita menonton nantinya sudah mulai dilakukan pemasangan ini. Tinggal beberapa bagian akan terpasang secara menyeluruh.
untuk kerangkanya dan siap untuk dilakukan penempatan untuk kursi-kursi tersebut. Ya, kita akan lanjut juga untuk melihat di bagian tikungan ke-13, 14 sampai di bagian zona K ya untuk area tribun. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu untuk pengerjaan atau hasil yang sudah didapatkan di bagian zona tengah. Bagaimanakah kondisinya? Kita akan melihat di sini. Ya, untuk zona tengah ini tentu di area landscape-nya ditata ya untuk permukaan-permukaan tanah yang ada di bagian pinggir track yang ada di sini maupun di jalur area surface road-nya seperti yang kita lihat bersama-sama terus ditata. Begitu juga di bagian tengah dan pengaspalan yang dilakukan dari jalur tunnel menuju ke tengah ini kemarin ya sempat kita lihat bersama-sama dan saat ini sudah terselesaikan. Cukup cepat ya dari pekerjaan para pekerja yang terus melanjutkan pengerjaan di bagian zona tengah juga. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14 untuk melihat di bagian sebelah dalam ya. Ini merupakan zona H di mana untuk hasilnya atau pengerjaan pada siang hari ini bisa kita perhatikan juga. Untuk pengerjaannya sudah cukup signifikan. Pemasangan kursi-kursi penonton sudah mulai tertata di sini maupun untuk lanjutan perapian di bagian kerangka-kerangka yang ada di samping depan sana. Ya, jadi tadi kita awali video kita dari tikungan ke-14 ya menuju ke-15 dan belum kita lihat untuk area zona I di mana di sana untuk hari ini sudah dilakukan pemasangan pagar. Jadi pagar-pagar dipasang di bagian pinggir tersebut supaya nanti tidak bisa dinaiki sembarangan ya oleh orang-orang yang berkunjung tentu, dan untuk keamanan juga nanti ketika kita mengadakan ajang balapan tersebut. Buat teman-teman yang sudah membeli tiket, nanti ada jalurnya dan ada tempatnya yang sudah disiapkan di sana untuk loket dan tempat-tempat untuk menukar tiket sebagainya. Ya, di sini kita berada di zona I. Nah, ini dia untuk material-material yang kita lihat kemarin dalam truk tersebut ternyata itu adalah material dinding. Ya, jadi dinding-dinding di sini dipasang sepanjang menuju ke pintu masuk sisi barat. Nanti di bagian sisi barat tersebut untuk pintu masuknya sudah disiapkan untuk layanan-layanan untuk para penonton yang berdatangan dari sisi barat ya menuju ke area sirkuit ini. Terutama untuk para penonton menuju ke tribun. Dan di sini kita lanjut lagi untuk melihat di bagian belakang pedok juga ya maupun untuk zona J yang berada di sini semuanya sudah terpasang dengan sip sekali. Untuk kursi-kursi tempat penonton maupun pengerjaan lanjutan di bagian jalur provinsi saat ini masih terus berpacu. Di bagian timur sana atau jalur sisi kirinya saat ini lagi dilanjutkan untuk pengaspalan juga, maupun di sisi barat pengerjaan untuk pemerataan tanah terus berlangsung ya untuk persiapan dilakukan penyiraman dan lapisan subbase juga. Setelah itu dilanjutkan untuk pengaspalan seperti itu. Ya, sejauh ini yang bisa kita lihat bersama-sama untuk aktivitas di segala sektor terus kita lihat kemajuannya ya. Baik di zona K juga ini sudah selesai pemasangan untuk kursi penonton maupun di bagian belakang sana untuk panel-panel modular atau persiapan untuk para kru, official dan lain-lain di belakang pedok sudah semakin tertata dengan rapi. Ya, nantinya untuk logistik juga akan berada di bagian belakang ya. Akan ada space-nya di bagian belakang tersebut. Tenang saja buat teman-teman yang sempat kemarin di mana space-nya banyak sekali ini bangunan-bangunan. Ya, di sini akan digunakan nanti di bagian-bagian tersebut untuk logistik dan lain-lain, posisinya di bagian belakang pedok tersebut. Ya, seperti inilah kondisinya dan kita akan kembali nanti sore untuk melihat dari hasil pengaspalan yang sedang dilakukan juga di track lane ya. Kita doakan semoga semuanya bisa berjalan lancar dan selesai dikerjakan untuk area track lane terutama. Ya, mungkin sampai di sini ya perjumpaan kita di siang hari ini. Kita sudah berada di jalur provinsi ini untuk melihat pengerjaan terus berlanjut juga maupun untuk area trotoar di sini terus dirapikan ya untuk pemasangan penanaman juga area rumput jenis tanaman terus dilakukan di situ supaya semuanya terlihat lebih rapi untuk menyambut dari perhelatan MotoGP yang insya Allah sebentar lagi kita akan bisa saksikan bersama-sama di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, ya mohon koreksi nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe.
Dan di sini kita berada di track line kembali untuk pengaspalan sudah sampai di gang pertama. Luar biasa ya, sangat gercep ya. Kita terus pantau dan sampai di sini dulu. Saya undur diri ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur terima kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai di sini nanti sore kita kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.